Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada sahabat-sahabat di PCI NU Australia dan New Zealand, ya. Tadi seperti yang disampaikan dalam pengantar oleh Gus Nadir Shah tentang hubungan antara Kerajaan Makassar dengan Australia. Ya. Di sana memang ada wilayah Marigi, itu yang orang-orang suku Yolngu di sana itu bisa bahasa Makassar, ya, karena ada hubungan. Juga di gua-gua di sana itu ada gambar kapal yang dengan layar-layar tinggi. Padahal orang-orang di Australia itu suku aslinya nggak mengenal kapal, nggak ada itu kapal besar dengan layar-layar, nggak ada. Itu menunjukkan ada hubungan dengan Nusantara. Nah, satu hal, kenapa kita tidak pernah melihat Australia itu sebagai sesuatu yang ada hubungan dengan Nusantara? Karena sejak kecil kita belajar di sekolah sudah diajarkan satu mindset sejarah yang mematok kita itu wilayahnya namanya Nusantara, Nusantara dan lautan India. Jadi format sejarah kita, wilayah kita ya Indonesia sekarang ini. Ya, kenapa? Karena terletak di antara dua benua dan dua lautan. Itu format sudah mematikan konsep kita untuk mengenal tempat lain. Dan itu kita yakini. Kenapa? Ditanamkan mulai sekolah dasar. Ya. Tapi kalau kita buka lagi dengan membaca dokumen-dokumen lama, loh, apa benar penemu benua kosong yang tidak dikenal itu James Cook, ya, tahun 1760-an. Apa betul orang-orang kita tidak pernah mengenal Australia? Ya. Faktanya itu ada tanah Marigi, ya, yang di sana orang-orang sudah mengenal dengan orang-orang Makassar. Pelaut-pelaut Bugis Makassar sudah dikenal di sana. Ya. Dan di daerah Marigi itu juga ada wilayah yang disebut dengan nama Kayu Jawa. Yo, berarti ada hubungan dengan Jawa ini. Ya. Nanti kita akan banyak menemukan kata-kata, ya, lokasi-lokasi kuno seperti Madura. Silakan aja dicari. Dari mana itu Madura itu? Ya, dekat Perth sana ada Madura. Ya, ada lagi beberapa lokasi yang namanya Madura. Ada lagi dekat Perth itu yang agak masuk ke dalam tempat namanya Nambi. Ini kok sama dengan nama orang yang dikirim Kertanegara ke Udakamatraya dulu. Ya. Udakamatraya itu adalah benua kering besar, tapi di seberang lautan besar. Inilah yang kemudian saya asumsikan ini yang disebut Australia sebetulnya. Ya, benua di seberang lautan besar. Jadi tanah besar di tempat lautan besar. Kenapa saya memiliki asumsi seperti itu? Kalau kita membuka naskah-naskah kuno, terutama naskah-naskah dari India yang kita kenal, ya, seperti naskah Ramayana dan naskah Mahabharata. Orang-orang India mencatat di dalam Ramayana maupun di dalam Mahabharata bangsa yang tinggal di lautan selatan India. Ya. Mereka menyebut dengan nama Kalakya. Kalakya ini adalah bangsa keturunan daripada Dewi Kalaka. Ya, Kalaka itu bentuk tunggal, Kalakya itu bentuk jamak. Jadi keturunan Kalaka itu namanya
Kalakeya. Ya. Nanti kalau keturunan Pandu, Pandu ini nama orang, keturunannya namanya Pandawa. Kuru, Kurawa itu. Nah, bangsa Kalakeya di dalam Ramayana maupun Mahabharata. Bahkan belakangan tentang cerita legenda Bahubali itu digambarkan lebih realistis lagi. Oh, Kalakeya itu adalah bangsa berkulit hitam, berambut keriting, ya, matanya lebar, hidungnya besar. Ya, itu gambaran orang Melanesia. Ya, jadi Ramayana dan Mahabharata menganggap bahwa penghuni laut ini orang-orang Melanesia, ya, yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ya. Nah itu nanti realitasnya akan divisualisasi di dalam film Bahubali. Nah, ini digambarkan bangsa yang sangat agresif. Ya. Kalau sudah menyerang naik ke benua India itu, mereka jutaan orang naik ke sana. Menyerang, bahkan digambarkan menyerbu tempatnya Dewa Indra. Di Indraloka itu di Amarawati sana. Naik, dihancurkan ini semuanya. Ya. Bahkan pernah digambarkan bangsa Kalakeya ini menyerang Brahma Loka. Ya. Tempat persemayamannya Dewa Brahma. Pokoknya negatif lah, ini bangsa yang suka jara, suka menyerang, suka perang dan seterusnya, anti dewa dan seterusnya. Ini gambaran tentang penghuni lautan. Ya. Jadi orang India selalu merasa ngeri kalau orang dari lautan itu sudah naik. Ya, karena India kan bangsa benua, bukan bangsa laut. Jadi tidak begitu kenal. Dia hanya menyebutkan bahwa di antara raja-raja Kalakeya itu, ya, ada yang namanya Paulama, ada yang namanya Raja Sagara, ya. Tempat tinggalnya itu di kelihatan di Hiranyapura, ya, kotak emas, ya, itu yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak, ya, timbul tenggelam. Jadi mereka menggambarkan laut itu sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau kita mempelajari ilmu antropologi fisik, kita akan menemukan bahwa zaman kuno seluruh wilayah Nusantara itu memang dihuni oleh ras Melanesia. Ya. Satu contoh, 60.000 tahun sebelum Masehi itu pernah digali di wilayah Tulungagung di daerah Wajak. Di sana ditemukan fosil manusia purba. Setelah direkonstruksi, ditemukan manusia dengan ciri-ciri aborigin Melanesia. Ya. Temuan di Wajak itulah yang dinamakan Homo wajakensis. Ya. Orang kulit hitam, rambutnya keriting, ya persis orang-orang aborigin. Artinya Jawa dulu pada tahun 60.000 sebelum Masehi, ya, itu sudah dihuni penduduk kulit hitam. Ya, saya kira pulau-pulau yang lain juga sama. Termasuk ketika Ramayana menggambarkan bagaimana penguasa laut itu namanya Varuna. Ya. Varuna ini adalah penguasa lautan, dewa lautan. Dia digambarkan orang yang kulit hitam, ya, rambutnya keriting, ya, dan dia tidak digolongkan sebagai sura, sebagai dewa, tapi sebagai asura, iblis musuhnya dewa. Karena kulitnya hitam, tapi kesaktiannya luar biasa. Ya, ini agak aneh, ya. Agak aneh, gimana ini? Varuna yang kulitnya hitam, yang rambutnya keriting, itu digambarkan bukan dewa. Padahal hampir sepertiga, ya, yang namanya kitab Rig Weda, itu isinya puji-pujian dan permohonan doa kepada mitra Varuna. Ya. Jadi Varuna ini masuk, ya, hampir sepertiga dari doa Rig Weda itu isinya
permintaan permohonan kepada Dewa Baruna yang dianggap bukan dewa itu. Ini kan aneh gitu loh. Kalau memang dia iblis bukan dewa, kenapa dimintai pertolongan? Ya, dimintai ilmu pengetahuan agar orang jadi bijaksana macam-macam itu menghiasi seluruh Baruna. Nah, Baruna inilah yang digambarkan tinggal di Barunadipa, yaitu pulaunya Baruna. Barunadipa itu adalah sebutan lama untuk Pulau Kalimantan. Ya, nanti ada tulisan tentang Indian mythology, ya, yang ditulis Donald McKinsey. Nah itu isinya menjelaskan kekuasaan Baruna di lautan. Ya, di situ. Jadi selain tinggal di Barunadipa, istananya Baruna itu namanya Barunai. Ya, di mana dinding-dinding istananya itu dihiasi dengan perhiasan permata. Ya, yang kalau kena sinar matahari, istana itu gemerlapan. Ya, kita tahu Barunadipa itu nama Kalimantan, dan Baruna itu ya nama kerajaan di Kalimantan. Ya. Dan masih berlimpah dengan berlian, itu ya Kalimantan, Pulau Berlian. Ya, jadi itulah digambarkan yang kemudian membuat Dewa Indra itu tidak suka dengan Baruna. Kenapa? Keindahan Indraloka kalah dengan istana Baruna. Itulah kemudian dikirim seorang bidadari namanya Urwasi, ya, datang ke Barunadipa menemui Baruna. Nah, dari situlah kemudian terjadi bagaimana terjadi hubungan antara Urwasi dengan Baruna. Ya. Lalu lahirlah seorang anak yang dinamai Agastya. Ya. Dia juga digambarkan seperti ayahnya, Baruna. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan orangnya pendek. Ya. Agastya inilah yang kemudian pergi ke India, ke barat nagari sana, dan kemudian dia membangun Peradaban Nusantara. Ya, jadi ini dari sini kita bisa melihat, oh ternyata dulu Kepulauan Nusantara ini hunian orang-orang Melanesia semua. Jadi antara Jawa, ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai Australia itu satu ras, kulit hitam semua. Ya, itu sebabnya raja-raja di Jawa itu juga tidak merasa terputus dengan leluhurnya, yaitu orang-orang kulit hitam. Ya, jadi karena di Jawa itu sangat menghormati leluhur. Ya, itulah kalau dalam teori antropologi fisik kita akan melihat bahwa 4.000 tahun sebelum Masehi, ya, sampai tahun 2000 sebelum Masehi terjadi gelombang masuknya ras Austronesia dari Asia ke Kepulauan Nusantara. Ya, identitas ras Austronesia ini identitas Mongolit, yaitu kulitnya kuning, rambutnya lurus, matanya sipit, hidungnya kecil. Mereka yang bergerak masuk ke Kepulauan Nusantara. Nah, rupanya dari situlah ya nanti akan lahir ras baru, ya, yaitu ras yang dikenal dalam antropologi fisik, ras Austro-Melanesia, yaitu ras yang tidak hitam, tidak kuning, tapi coklat. Ya, rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus, tapi ikal berombak. Matanya tidak lebar, juga tidak sipit, ya, tapi inilah ras Austro-Melanesia, ya, yang di dalam antropologi disebut dengan nama Proto-Malayu. Ya, nanti ada gelombang berikutnya datang, itu adalah gelombang Austronesia berikutnya. Lahirlah
golongan Deutero Melayu. Ya, yang itu menunjukkan hubungan antara ras kulit hitam dan ras kulit kuning Austronesia. Ya. Nah nanti baik Proto Melayu maupun Deutero Melayu itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah punya hubungan dengan Austronesian, ya, orang-orang Mongolit itu dengan penanda bayi yang lahir dari kalangan Austronesia itu. Bagian pantatnya berwarna biru. Ya, itu pasti ada Austronesian, Mongolit. Ya. Kalau sudah dewasa, bercak biru itu hilang sendiri. Ya. Nah inilah yang kemudian membentuk masyarakat di Nusantara. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, loh, ini berarti ada hubungan ini antara leluhur orang Melanesia dengan orang-orang Melayu ini. Nah di Jawa itu mereka mengakui leluhur kita dulu kulit hitam. Itu sebabnya dalam cerita pewayangan Jawa selalu dimunculkan leluhur yang lebih hebat, ya, dibanding dewa-dewa. Ya, ya tokoh kulit hitam Punokawan itu, Semar, Bakung, Petruk, itu adalah gambaran leluhur zaman kuno. Ya. Di mana orang-orang yang berkedudukan sebagai pamong, pemelihara masyarakat ini, yang di dalam masyarakat Hindu waktu itu dianggap kelompok Punokawan itu pelayan, rendah, tapi mereka digambarkan orang-orang ini hebat. Ya. Kalau mereka sudah marah, dewa tertinggi pun kalah. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka leluhur kita itu kulit hitam. Kalau sudah marah orang-orang kulit hitam ini, dewa pun kalah. Nah ini ada gambaran alam bawah sadar orang-orang Jawa untuk mengakui bahwa leluhurnya kulit hitam. Itu sebabnya di dalam pewayangan Jawa, pemenang-pemenang itu, orang-orang yang unggul itu selalu digambarkan kulit hitam. Ya. Bima, ya, itu tokoh yang sakti. Tapi kalau dia sudah melakukan triwikrama, membaca mantra-mantra ilmu, maka dia akan berubah menjadi tokoh Jagalabilawa. Wayang yang kulitnya hitam. Selalu begitu muncul. Nah juga kalau sudah muncul dan dalam keadaan terjepit, dia akan melakukan triwikrama. Wujudnya tokoh hitam. Ya, jadi ini menunjukkan masih ada hubungan antara masyarakat Nusantara, ya, terutama Jawa, itu dengan penduduk Australia. Ya, di situ, karena itu beberapa nama di sana itu udah jelas ada hubungan dengan kosakata Jawa. Ya, termasuk nanti dengan New Zealand macam-macam itu ada hubungan semua. Ya, jadi kenapa? Sangat lama. Ya. Nah ini yang tidak banyak dipahami orang, gitu, bahwa ada hubungan antara orang-orang di Jawa dengan orang-orang di Australia, dengan orang-orang di Papua. Ya. Nah, karena itu di wilayah Mariki, sebelum tanah Mariki itu orang-orang Makassar datang, orang-orang zaman Mojopahit, Singosari, zaman Mataram kuno sudah masuk di sana. Ya. Kenapa? Untuk ziarah ke tempat suci. Ya. Jadi di Australia itu ada gunung besar, itu masih menggunakan nama Jawa kuno. Ya. Jadi dianggap itu gunung suci. Ya, sekalipun bukan gunung berapi, tapi gunung batu, tapi dianggap gunung suci. Itu kalau tidak salah di wilayah Australia Utara, ya, tapi di tengah tempatnya. Itu mereka nyebut dengan nama Kata Juta. Jadi tolong dicari itu, ya, Gunung Kata Juta. Itu bahasa Jawa kuno. Kata Juta itu artinya banyak kepala. Kata itu banyak. Juta, cetak itu kepala.
itu Bukit Suci zaman dulu. Itu yang tempat orang-orang Jawa selalu ke sana. Ya. Jadi ke tempat suci itu kalaupun jauh didatangi. Ya. Nah itulah nanti ada beberapa tempat itu berhubungan dengan kosakata Jawa. Ya. Jadi di situ. Jadi di sana misalnya ada tempat namanya Matarangkah. Dari kata-kata Mataram sebetulnya. Di sana ada tempat namanya Nakara, macam-macam belum tuh. Bosok Kawi kok, bosok kuno. Ya, ada tempat namanya Rakula. Ya, di sana ya, termasuk sebutan ombak itu ya kata-kata ombak lautan. Ya, dan itu beberapa kali kita akan lihat, termasuk nama-nama Madura itu banyak sekali kita temukan di sana. Artinya ada hubungan dengan kita. Gambar-gambar itu yang mereka bikinkan itu juga sama. Ya, ada tempat namanya kayu Jawa, ya, kemudian ada koin-koin emas yang digunakan di sana. Ya, bahkan kemudian belakangan selain ditemukan meriam Lantaka, meriamnya orang-orang Makassar, itu juga ditemukan meriam dengan cap Mojopahit. Artinya secara arkeologis Mojopahit pernah datang ke Australia. Ya, nama-nama kuno itu juga sama di sana. Ya. Apalagi nanti kalau sudah menyangkut New Zealand, ya, New Zealand itu bukan aborigin, tapi orang-orang Maori itu adalah orang-orang Austronesia. Dan Austronesianya agak beda dengan Austronesia di wilayah Pasifik, ya. Karena mereka mengenal tradisi-tradisi yang tidak ada di wilayah Pasifik, tapi itu adanya adalah di wilayah Nusantara. Ya. Tradisi apa? Suku Maori itu mengenal kalau perang mereka mengayau kepala, memenggal kepala musuh, kemudian dijadikan kebanggaan di situ. Itu tradisi dari sini. Ya. Dan bahasa di sana di Australia, di New Zealand itu lebih dekat dengan bahasa Kawi Jawa kuno. Ya. Misalnya mereka menyebut burung dengan sebutan manu. Itu kan bahasa Jawa manu kan, artinya burung. Mereka kata-kata manu. Ya. Huru manu, bulu manu. Ya, bulunya burung ini. Itu bahasa Maori. Kayak begitu itu. Kamu kowe, loh, bahasa Jawa itu. Ya. Iya dia. Sama, hampir-hampir mirip. Ika ikan. Ya, mereka coba nanti dipelajari lagi itu. Kalau bahasa aborigin kita sudah kesulitan. Ya, karena apa? Orang-orang aborigin sendiri sekarang sudah kehilangan kemampuan berbahasa. Yang menguasai bahasa aborigin justru orang-orang kulit putih. Kasihan sekali mereka sudah hilang itu. Dan saya tidak mau menyebut mereka dengan sebutan aborigin. Itu kan sebutan dari orang-orang Inggris itu. Mereka menyebut aborigin dari kata-kata ab dan origin kan. Ya, itu penghinaan itu sebetulnya. Ya, sebut saja suku-suku mereka. Oh, orang Yolngu misalnya. Sebut suku-suku mereka. Jangan sebutan aborigin. Jadi ini nanti kalau kita sudah ke New Zealand, karena New Zealand itu orangnya ras Austronesia, ya, maka kita akan menemukan bahasa Austronesia, ya, termasuk kosakata bahasa Jawa kuno itu banyak, ya. Orang Maori menyebut minum dengan sebutan inu, orang Jawa kuno nyebut inum. Inum, inu, bahasa baru minum. Ya, itu ada kemiripan. Batu disebut koatu, ya batu. Itu ada kemiripan di sana. Ya, nanti orang Maori itu menyebut kuri. Kuri itu
anjing. Bahasa Jawa kiri, hampir mirip. Itu sebutan-sebutan itu banyak nanti. Kutu juga, kutu mereka nyebut semua hampir mirip. Ya. Nah, itulah yang Kertanegara itu tercatat pernah ngirim 3 kali rombongan ke Udaka Matraya, ya, ke benua besar di seberang lautan besar. Dan 3-tiganya tidak pernah kembali. Ya, itu terjadi. Itulah zaman Majapahit kemudian dikirim lagi ke sana untuk melacak kemana orang-orang itu perginya. Ternyata yang kembali di sini juga hanya sebagian, ya, yang sebagian lagi tinggal di sana untuk melanjutkan pelayaran ke Nusa Laut mereka nyebut, yaitu New Zealand itu nama lama itu. Ya. Nah, disitulah nanti ada beberapa orang dari Majapahit itu yang kemudian tinggal di sana, dan itu nanti akan meninggalkan jejak di wilayah-wilayah yang hampir semuanya menggunakan kosakata Jawa kuno. Ya, dan itu nanti bisa kita lacak, ya, bisa kita lacak. Ya, jadi nanti dari kosakata bahasa, ya, kemudian tradisi yang ada di sana, ya, maupun lokasi-lokasi tempat orang-orang dulu tinggal di wilayah sana dan tidak bisa kembali. Ini nanti ceritanya sama dengan abad 9, ya. Itu ketika orang-orang dari Jawa campuran dengan orang-orang dari Kalimantan itu melakukan perjalanan ke selatan. Ya. Mereka naik 1000 kapal. Ya. Tetapi karena wilayah ini yang mereka lewati itu wilayah Samudra India, dan itu dekat sekali dengan jalur pelayaran, maka di Pantai Malindi ada orang Arab namanya Ibnu Lakis, itu mencatat kedatangan 1000 kapal. Mereka menyebut orang wah-wah. Ya. Mungkin pendengaran Ibnu Lakis Jawa disebut wah-wah. Ya. Ada 1000 kapal. Mereka bergerak katanya mencari orang-orang Jenggi, orang-orang kulit hitam untuk dijadikan budak dijual kepada Kaisar Cina. Dan mereka bergerak terus ke selatan dan tidak pernah kembali sampai Ibnu Lakis meninggal dunia. Ya. Kemana ini 1000 kapal ini? Yang menurut perjalanan mereka sudah setahun, ya, merantau di lautan dengan 1000 kapal. Tidak ada berita lagi. Belakangan baru ketahui ada pulau besar di timur Afrika namanya Madagaskar. Itu penduduknya bukan kulit hitam, tapi kulit coklat. Ya. Dan mereka semua mengaku kita keturunan Jawa, tapi tidak tahu Jawa sebelah mana. Sampai sekarang. Ya. Saya punya kamus kecil Madagaskar Indonesia. Dari kamus itu kita bisa tahu, kosakata Jawa luar biasa banyaknya di dalam bahasa Madagaskar. Artinya orang kita sudah keliling kemana-mana sebetulnya. Ya. Apalagi Australia yang begitu dekat. Gitu. Ini Madagaskar yang ribuan kilo jauhnya didatangi. Jadi di situ kita harus mulai membuka lagi. Oh ternyata ada hubungan tradisional sebetulnya antara Australia dengan Nusantara. Kenapa? Karena dulu asalnya rasnya sama, ras aborigin semua. Ini yang perlu kita pahami itu seperti itu. Ya. Itu sampai sekarang yang namanya Jawa yang dulu pusatnya orang-orang Kalakea atau Homo wajahnya Indonesian itu tetap memelihara hubungan antara ras kulit hitam dengan
Oke, oke. Tetapi kalau kita melihat di Jawa, banyak sekali ya, perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Papua. Sementara suku lain nggak akan mau. Tapi kalau di Jawa itu sudah biasa. Ya. Itulah realita hubungan batin alam bawah sadar antara penduduk di Nusantara dengan penduduk Melanesia di wilayah timur sampai termasuk di Australia. Ya, dan itu perlu kita gali lagi bahwa kita itu sebetulnya ya satu ras, satu keturunan. Ya, itu sebabnya nanti kalau kita periksa DNA misalnya, itu ada khusus DNA-nya Asia Tenggara. Mereka tidak mau menyebut apa itu Asia Tenggara, tapi apa DNA paling tua 01. Ya. Di Asia Tenggara inilah manusia peradaban pertama dari manusia itu berkembang. Ya, dan kita yakin itu ini dari orang-orang yang tinggal di wilayah ini dulu yang awalnya adalah orang-orang Melanesia. Ya, yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu terus. Sebenarnya peradaban kita itu beragam akhirnya. Tapi sebetulnya ada satu kesatuan yang menyatukan mereka, yaitu DNA yang sama. Ya, sekalipun istilahnya frekuensinya makin ke barat makin kecil, tapi sebetulnya masih ada benang merah itu. Ya. Tradisi lama itu orang-orang yang tinggal di wilayah sini, Melanesia itu masih terjadi. Orang-orang dari Aceh sampai Papua itu punya tradisi yang sama, makan sirih. Ya. Hanya di Jawa yang sudah hilang, tinggal orang-orang tua di pedesaan yang makan sirih. Tapi itu saya waktu kapan ke Aceh itu masih anak-anak muda saya lihat masih makan sirih. Ya. Di Papua juga masih makan sirih. Ya. Orang-orang di Flores dan makan sirih masih. Ya, orang Sumba makan sirih. Itu tradisi yang ada di wilayah Nusantara. Satu kesatuan yang sebetulnya mereka kelihatannya berbeda, tapi sebetulnya punya satu ikatan kebangsaan kita. Itulah sejak zaman Majapahit juga sudah diketahui itu. Itu menganut prinsip yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebetulnya satu. Sekalipun beragam, tapi satu. Dari akar bahasa kita akan tahu bahwa ini ternyata satu bahasa juga ini. Yang kemudian berubah, kenapa? Karena letaknya di pulau-pulau yang berbeda satu sama lain. Akhirnya berkembang seperti berbeda sekali, padahal tidak ada ikatan di situ. Ya. Termasuk nanti kenapa bahasa nasional kita pakai Melayu? Bukan kan Melayu tidak pernah menjadi lingua franca. Tidak ada yang mempersatukan Nusantara seperti Mojopahit, Singosari. Tidak ada. Kenapa bisa Melayu, sementara bahasa Jawa tidak? Nah, kita harus kembali. Bahasa Jawa yang mana ini? Ya. Kalau bahasa Jawa baru muncul. Ya. Kenapa? Zaman Mataram. Bahasa Jawa itu ada 4 tingkatan. Bahasa Jawa Nguku, Kromo, Kromo Madya, Kromo Inggil. 4 bahasa. Itu bahasa baru. Bahasa Jawa kuno yang lama lebih mirip bahasa Melayu. Nah, karena itu hampir semua orang yang pernah dagang dengan Jawa zaman kuno ya pasti bisa kenal bahasa Jawa. Yang bahasanya itu mirip dengan bahasa Melayu. Kosakatanya mirip dengan bahasa Melayu. Orang Jawa kuno itu nyebut laut itu dengan sebutan tasik kok. Melayu juga tasik. Masih seperti itu. Ya. Jadi air. Ya. Air itu air mereka menyebut. Jadi semua kata-kata itu mirip dengan Melayu. Ya, itu. Ucap itu juga bahasa Jawa kuno. Ya, Melayu juga ucap.
ucapan. Ya, di sini ini kosakatanya mirip. Kenapa ya? Memang masalah Proto Melayu dan Deutero Melayu. Jawa itu masuk Deutero Melayu. Ya, jadi ada kemiripan bahasa itu yang sebetulnya satu bahasa. Karena itu apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu ya benar ya kan gitu. Sekalipun beda-beda tapi sebetulnya akarnya satu ini. Ada yang mempersatukan. Ya, jadi nanti kita dari berbagai suku itu silakan tes DNA. Nanti kita akan tahu mayoritas DNA kita adalah Asia Tenggara. Nanti pasti ada. Oh, ini DNA-nya dari Cina. Ini DNA dari India. Ini DNA dari Arab, dari Belanda. Itu ada, tapi porsinya kecil-kecil. Yang paling besar adalah Asia Tenggara. Rata-rata kita begitu. Ya. Jadi itu yang membuat saya kemudian berasumsi kita sebetulnya punya hubungan ini dengan orang-orang Australia dan New Zealand. Kenapa? Dulu orang-orang kita itu pelaut. Ya. Karena Majapahit itu wilayah mana saja didatangi sama mereka. Sriwijaya, wilayah mana saja didatangi. Baru belakangan kita itu mundur sejak zaman Mataram. Ya, mulai muncul itu mitos, tahayul, macam-macam. Jangan ke laut. Kenapa? Di laut itu ada penguasa gaibnya. Namanya Ratu Kidul dan sebagainya. Baru itu muncul itu. Zaman Majapahit, zaman Demak nggak ada itu dongeng Nyi Roro Kidul itu. Baru belakangan. Ya. Kita kan dengan sejarah format yang dibikin orang-orang Belanda itu kan menganggap Majapahit itu negara tradisional, kalau perang menggunakan panah, tombak, ya, pedang, ya, dan seterusnya. Padahal dalam fakta tidak. Orang-orang Portugis awal yang datang di sini, misalnya Tommy Pires, tahun 1513, dia masih menyatakan kerajaan Majapahit di Daya, di Daha itu masih ada. Dan Majapahit masih memiliki 100.000 pasukan yang bersenjatakan musket, bedil. Majapahit itu produksi bedil, produksi meriam. Ya, itu nanti bisa kita lihat ketika Alfonso d'Albuquerque, ya, tanggal 19 Juli 1511 menyerang Malaka. D'Albuquerque dengan yakin bahwa hanya pasukan Portugis yang punya meriam-meriam besar. Ternyata ketika akan menyerang Malaka, dia mendapat surat dari anak buahnya, Diego de Coelho, yang ditahan oleh Sultan Mahmud dari Malaka. Selundupkan, dia lapor. Ya. Dalam surat, Diego de Coelho menyatakan, Tuan jangan gegabah menyerang Malaka. Karena Malaka dilengkapi dengan meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Alfonso d'Albuquerque tidak percaya. Ya. Kemudian dimulailah mendekat ke pelabuhan Malaka dan kemudian ditembak dengan meriam-meriam dari kapal-kapal Portugis. Ternyata dari Malaka ya, berhamburan peluru meriam balasan. Satu kapal d'Albuquerque rusak. Akhirnya dia mundur. Baru dia percaya bahwa Malaka dilengkapi dengan meriam-meriam yang didatangkan dari Jawa. Waktu itu yang dari Jawa, yang bisa membuat meriam itu hanya Majapahit dan Demak. Ya. Yang ini lokasi-lokasinya masih tercatat. Ya. Ada di wilayah Rajapwesi, ya, kemudian ada di wilayah sekitar Lamongan, ya, daerah sekarang masuk Bilulu, ya, itu untuk bikin mesiu, tapi pengecoran meriamnya itu ada di daerah Rajapwesi sekitar Bojonegoro. Itu masih ada catatan-catatan kuno itu.
Artinya mulai zaman Mojopahit kita sudah bisa bikin meriam, bisa bikin bedil. Kenapa di dalam sejarah sekolah? Nah, Mojopahit itu negara yang terbelakang. Misalnya bikin keris, bikin pedang, bikin tombak, bikin panah. Faktanya enggak. Belakangan baru ditemukan juga meriam dengan cap Mojopahit di Australia. Ini menunjukkan loh, orang zaman kuno sudah maju. Kenapa sejarah kita itu diformat seperti itu? Ya, seolah-olah kita itu hanya di wilayah antara benua Australia dan benua Asia, antara Pasifik dan Samudra Hindia. Format kita enggak, bangsa kita lebih luas dari itu. Itu Australia juga masuk wilayah Mojopahit zaman dulu. Dengan ditempatkannya orang-orang mulai zaman Singosari sampai Mojopahit di wilayah itu. Sekalipun secara administrasi, ya, mereka tidak dimasukkan bagian dalam wilayah yang disebut dalam negara ketagama itu dengan nama Nusa Pranusa Nusantara. Jadi bukan hanya Nusantara saja, tapi Nusa Pranusa Nusantara itu wilayah, konsep. Ya. Jadi tidak ada itu namanya negara Nusantara, nggak ada. Tapi konsep ideal yang namanya Nusa Pranusa Nusantara adalah semua wilayah pulau yang ada di tengah Samudra Raya. Itulah wilayah Nusa Pranusa Nusantara. Ya, saya kira itu nanti ya mudah-mudahan kita bisa membuka wacana sedikit bahwa apa yang kita pahami dengan pelajaran sejarah di sekolah itu ada satu framing tersendiri itu yang menetapkan kita itu hanya terbatas kotak-kotak wilayah yang ada di antara dua benua dan dua samudra. Padahal faktanya kita enggak, ya, kita di wilayah itu. Ya. Misalnya itu kita ke Pulau Christmas misalnya, itu kan masuk wilayah Australia. Lihat aja penduduknya itu berapa jumlah orang Melayu yang tinggal di sana. Kepulauan Cocos masuk kita Australia. Tapi berapa jumlah penduduk pribuminya di sana? Ya. Dan berapa jumlah kulit putih yang ada di sana? Itu artinya wilayah itu wilayah lautan yang tidak kita sebetulnya. Ya. Itulah kesadaran itu harus kita buka dari situ dulu. Bahwa sebetulnya wilayah lautan ini adalah satu darah, ya, satu DNA, ya, dan kemudian mereka berpencar-pencar ke beberapa. Karena itu belakangan ada teori, oh ini negara Lemuria, ya, mereka istilah-istilah itu. Sebetulnya itu adalah usaha untuk menunjukkan bahwa ada hubungan satu dengan yang lain antara semua wilayah pulau yang ada di muka dunia ini, yang tersebar antara Pasifik dan Samudra Hindia. Saya kira itu mudah-mudahan nanti bisa kita bincang lebih luas lagi wawasan kita ke depan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Nyoto yang menurut saya sangat menarik ya, membeberkan satu, meskipun dalam istilah beliau asumsi ya, membeberkan satu deskripsi historis menurut saya yang bisa menjelaskan bahwa tidak dipungkiri adanya satu hubungan antara Nusantara yang pada waktu itu dipimpin oleh kerajaan Majapahit, dikuasai Majapahit, dan hubungannya dengan Australia dan New Zealand yang tadi Pak Kiai Agus Sunyoto menggambarkan adanya persamaan bahasa, kemudian tradisi, dan juga ada tempat-tempat yang mungkin sekarang tidak terlalu banyak diketahui bahwa ada hubungan yang baik dalam istilahnya hubungan batin antara pemerintahan Majapahit dahulu dengan yang terjadi dalam hubungannya dengan masyarakat yang ada di negeri yang disebut dengan Australia saat ini dan New Zealand. Saya kira menarik sekali pencerahan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mungkin kita akan mencoba mendalami ya
beberapa aspek yang tadi disampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa menuliskan chat atau raise hand, mengangkat tangan di ini biar saya lihat siapa yang ingin mau bertanya secara langsung ya. Atau juga bisa menuliskan chatnya biar saya bisa baca. Kalau ekspedisi Tamalayu sendiri, Pak Kiai mengapa hanya mengambil wilayah Sumatera dan Jawa ya? Kenapa tidak ambil wilayah Australia misalnya? Ya, cukup sekian Pak Kiai. Ya, yang lain mungkin? Ya, satu lagi dari saya bacakan pertanyaan dari Gus Nanda. Sebutan Madura terdapat di Australia Barat dan kebetulan di Australia Barat juga ada tempat bernama Nambi. Secara sepintas figur Nambi juga dikenal sebagai Rakrian Mahapati Nambi. Beliau putra dari Raden Arya Wiraraja dari Madura Timur. Apakah ini dapat kita gunakan sebagai postulat sementara bahwa ada hubungan antara Madura dan Australia? Demikian pertanyaan dari Gus Nanda, Pak Kiai. Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi, kenapa orientasi Mojopahit itu lebih ke arah Sumatera dan Jawa. Sebetulnya hampir semuanya sama. Ya. Jadi gagasan Nusantara yang disebut Nusa Pranusa Nusantara itu Kertanegara, bukan Gajah Mada. Itu kan dari kitab Pararaton itu. Pararaton itu naskah baru. Seolah-olah Gajah Mada itu yang mempersatukan Nusantara. Tidak. Nusantara sudah dipersatukan sejak zaman Kertanegara. Nah ini wilayah timur itu praktis sudah menjadi bagian daripada wilayah Mojopahit waktu itu, wilayah Singosari waktu itu. Kenapa? Karena nenek daripada Kertanegara, yaitu ibunya dari Raja Wisnuwardana, itu adalah orang perempuan dari Sampaga. Sampaga itu di Sulawesi Barat. Jadi di Sulawesi Barat itu sampai sekarang masih ada desa namanya Mojopahit, macam-macam itu masih ada. Itu sebabnya hubungan Singosari dengan wilayah Sulawesi itu sudah selesai zaman Kertanegara itu. Mereka masih sekerabat dengan kerajaan-kerajaan Gandadiwata, macam-macam itu sudah selesai masa itu. Yang jadi problem itu justru wilayah bekas Sriwijaya. Itulah sampai ada upaya penaklukan Pamalayu. Nah ini yang dilakukan. Kenapa? Karena ada perbedaan pandang antara Kertanegara dengan Suwarnabumi. Di mana Suwarnabumi ini merupakan kerajaan Buddha, ya. Tetapi mereka mengikuti ajaran Dharmakirti, Mahaguru zaman Sriwijaya dulu. Ya. Yang ini muridnya orang-orang dari India, dari Tibet itu berguru ke Sriwijaya. Di mana dalam konsep Dharmakirti itu manusia ini tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Semua sama. Ya. Memang Buddha tidak mengenal kasta-kasta seperti itu. Tapi ini bagi Kertanegara tidak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Loh, binatang saja ada yang kepala kelompok menjadi rajanya binatang. Mana mungkin tidak ada perbedaan? Harus ada perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Disitulah ada konsep perbedaan di situ. Nanti kita bisa melihat itu idealisme orang-orang dari Sumatera itu mayoritas egaliter.
Kenapa? Ajaran Dharma Kirti. Itu yang tidak disukai oleh Kertanegara. Itulah sampai dikirim pasukan Pamalayu untuk menegakkan hierarki kekuasaan di Nusantara. Jadi tiap manusia itu harus ada perbedaan. Tidak akan mungkin manusia itu rata semua, nggak bisa. Ya. Kenapa? Air sungai kehidupan itu dasarnya harus ada perbedaan tinggi dan rendah. Kalau sama, air nggak mengalir, kehidupan juga nggak bakal mengalir. Itu prinsipnya Kertanegara di situ. Itulah terjadi penaklukan terhadap kerajaan Suwarnadipa. Ya, ini yaitu dengan mengirimkan Pamalayu itu. Ya. Nah, tidak saja menaklukkan wilayah Suwarnabumi, ya, tapi juga Kertanegara berusaha menarik kekuatan kerajaan Champa yang ada di Vietnam Selatan dan Kamboja waktu itu, ya, untuk bersekutu dengan dia. Dengan cara menikahkan putrinya Ratu Tapasiwi dengan Raja Jaya Simawarman III, Raja Champa. Ya. Di mana Jaya Simawarman III ini, yang nama mudanya disebut dengan nama Pangeran Harijit, itu dikenal dengan orang yang sangat pemberani, orang yang sangat gagah. Yang ketika Kubilai Khan mengirimkan utusan, ya, agar Champa tunduk kepada kekaisaran Tartar, ya, Jaya Simawarman menangkap utusan itu dan kemudian memasukkan ke dalam penjara. Inilah nanti yang menginspirasi Kertanegara untuk melukai utusan Kubilai Khan berikutnya. Jadi peristiwa Raja Champa menawan duta dari Kubilai Khan itu lebih dulu. Itu sebabnya Kertanegara menyatakan, ya, Jaya Simawarman ini pemberani, pahlawan, ya, dan menginspirasi. Karena itu dia diberi hadiah, dinikahkan dengan putrinya, Ratu Tapasiwi. Itulah nanti yang melahirkan raja-raja Champa berikutnya. Ya. Itu nanti ada hubungan juga dengan Nusantara. Ya, jadi itu gagasan Nusantara itu Kertanegara. Ya, karena itu dulu lebih dikirimkan ke arah Sumatera dalam rangka penaklukan, karena itu ada perbedaan prinsip antara kerajaan-kerajaan sana dengan wilayah timur, tidak ada perbedaan. Kenapa? Ya, konsep di wilayah Sulawesi macam-macam, manusia berbeda. Ya. Mana keluarga bangsawan dan mana yang bukan, itu ada perbedaan. Jadi tidak begitu berbeda, ya, antara wilayah timur dengan gagasan Kertanegara, karena kebanyakan masih keluarga semua di situ. Jadi nanti raja-raja Majapahit itu punya keturunan di wilayah timur, itu sudah biasa. Termasuk nanti Majapahit Brawijaya kelima itu sampai menikah dengan perempuan dari Banda. Itulah nanti lahir anak namanya Bondan Kejawen. Jadi kata-kata perempuan Wandan itu Banda, tapi Jawa juga, karena bapaknya Jawa. Bondan Kejawen ini nanti yang menurunkan raja-raja Mataram, ya, itu juga terah dari Majapahit. Jadi gagasan itu sebetulnya Kertanegara, bukan Gajah Mada. Gajah Mada hanya penerus saja. Kertanegara runtuh oleh pengkhianatan. Saya kira itu nanti, ya, dan yang berkaitan dengan apa tadi itu yang kedua itu pertanyaan tentang pernyataan tentang adanya kata Madura dan figur Nambi di Australia itu, Pak Kiai. Jadi ada dua tokoh Nambi di situ. Ya.
Jadi di dalam catatan kuno, Nambi itu adalah nama awalnya Banyak Wide. Ini adalah putra seorang pendeta. Dan ada lagi namanya Empu Tambi. Empu Tambi inilah yang di dalam prasasti adalah Mahapati Mojopahit. Ya. Anaknya Empu Sina dari Lumajang. Jadi bukan Arya Wiraraja Nambi ini, tapi anaknya Empu Sina. Ya. Arya Raja Dikara itu dari Lumajang. Yang putranya Arya Wiraja itu Ronggolawi, yang nanti berhubungan dengan Empu Tambi ini. Ya. Nah, rupanya yang dikirim oleh Kertanegara ke Udakamatraya itu adalah Nambi yang nama asalnya adalah Banyak Wide. Ya, ini yang kemudian tidak kembali. Ya, jadi ada dua nama, yang satu Nambi, yang satu Tambi. Itu nanti ada di prasasti-prasasti itu menyebutkan seperti itu. Ya, dalam memahami sejarah kita memang harus cermat itu. Oh, ternyata orang yang berbeda ini bukan satu orang. Itu. Dan Madura itu mulai zaman dulu sebetulnya pelaut, ya, bangsa pelaut. Ya. Sampai lagu utama di Madura ya, itu menceritakan tentang laut. Ya. Lagu Ngapote, Pak Lajera, Etang Kale, itu tentang laut, tentang perahu yang kemudian menerjang ombak dan sebagainya. Itu lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sampai dewasa. Artinya leluhurnya orang-orang Madura ini memang pelaut dulu. Ya. Ini yang kemudian sampai zaman Mojopahit juga kan ikut membangun Mojopahit. Ya. Ya. Jadi Madura ini kepercayaan orang Mojopahit. Kenapa? Dia yang membangun Mojopahit pertama di hutan tarik itu, yang membabat hutan itu orang-orang Madura, pengikutnya Ronggolawi. Ya. Nah, karena orang Madura yang babat Mojopahit itu waktu itu menemukan buah maja, dia pikir itu bisa dimakan. Ya. Tahu-tahu, sudah ini besar, ini bisa dimakan, ini dimakan. Ternyata apa? Rasanya pahit. Itulah kenapa tempat itu dinamakan Majapahit, karena ada buah maja yang rasanya pahit. Itu nanti ada dalam riwayat pembangunan Majapahit. Itulah nanti yang akan disansekertakan kata-kata maja dan pahit itu menjadi Wilwa Tikta. Wilwa itu artinya buah maja, Tikta itu artinya pahit. Jadi sebetulnya zaman kuno itu Madura sudah lama ya, suku-suku pelaut, suku-suku pengembara itu sudah lama itu. Dan itu kosakata bahasa Madura itu adalah banyak menyerap kosakata bahasa Jawa kuno. Kosakata Melayu itu banyak di Madura. Kenapa? Ya lingua franca. Dia melaut ke beberapa daerah. Ya, jadi hampir tiap pelabuhan pasti ada orang Madura yang dagang di sana. Berkeliling dia. Ya. Baru belakangan nanti masa Mataram itu Madura betul-betul ditundukkan jadi petani. Ya. Tapi sebagian masih melakukan perdagangan, tapi kebanyakan hanya jadi nelayan-nelayan dan perdagangan dekat-dekat itu aja. Itu masa Mataram. Tapi zaman kuno, Madura itu dagangnya sampai ke Cina, sampai kemana-mana. Ya. Dan itu banyak ya, nama-nama itu yang hubungannya dengan Madura nanti. Termasuk di Australia. Ya. Itu nama lama itu Madura di Australia itu. Kenapa? Ya, karena Majapahit pernah mengirim orang-orang Madura ke sana itu dalam rombongan itu. Ya, jadi saya kira itu nanti perlu kita gali lagi itu. Kenapa sampai ada nama Madura? Ya. Nanti kita ketemu. Ya, makasih Pak Kiai. Ini ada dua pertanyaan lagi. Saya bacakan. Yang pertama dari Mas Abah Ali Munif. Beliau menyatakan bahwa mbah-mbah buyutnya berasal dari Kalimantan, Martapura. Apakah benar asal usulnya dari Gujarat, bukan Arab?
Dan dari mana asal usul suku asli Banyumas? Apa perlu saya ulangi Pak atau cukup ya? Ya, sudah. Oke, kemudian yang kedua ini dari yang kedua pertanyaan dari Ki Roni Sodewo yang tadi di chat oleh Mas Wahyu ke saya. Pertanyaannya adalah perjalanan Siara Majapahit ke Gunung Katajoda atau Uluru itu apakah sudah ada bukti tertulis atau prasasti Pak Kiai? Ya. Satu lagi mungkin yang dari Pak Mahali, apa benar Probolinggo berasal dari kata Prabulingga yang berkaitan dengan Raja Majapahit? Ini ada 3 pertanyaan. Mungkin silakan kalau masih ada pertanyaan bisa di chat atau bisa raise hand atau mengangkat tangan biar bisa bertanya secara interaktif atau langsung. Ya silakan, monggo pakai di. Ya. Jadi ini yang mengaku keturunan dari Kalimantan itu dari etnis mana ini? Mas Abah Ali Munib asli dari Kalimantan ya, Martapura ya. Kalau pernyataannya dia mengatakan dari asli dari Kalimantan Pak Kiai. Ya. Jadi begini, kalau yang berkaitan dengan orang-orang Kalimantan di Kalimantan Selatan terutama, Martapura itu kan Kalimantan Selatan. Itu seperti saya jelaskan tadi bahwa Kertanegara itu menikahkan putrinya dengan Raja Campa Jayasimawarman ketiga. Bila nanti Raja Jayasimawarman yang ke-5 itu adalah putra daripada Ratu Tapasi, artinya cucunya Kertanegara dia menjadi Raja Jayawarman 4, ke-5. Nanti setelah itu dia digantikan dengan saudaranya, ya, yaitu Jayasimawarman ke-6 yang namanya Cianan. Cianan ini pernah tinggal di Mojopahit, ya, dan kemudian diberi gelar Arya Raja Bidkara Empu Empu Adiraja. Ini nanti dia dibantu oleh Jayanegara untuk membawa pasukan membebaskan Campa, ibu kota Wijaya Campa, dari kekuasaan Vietnam. Ya, berhasil beliau menjadi raja di sana. Tapi keturunan beliau, ya, Tuan Jatnaker, punya 2 orang putra, Adiatma dan Adiatmika. Adiatmika ini cucunya Arya Raja Bidkara Empu Adiraja, Raja Campa. Yang Empu Adiatmika inilah yang kemudian nanti ke wilayah negara Kuripan dan Sarunai, ya, itu di Kalimantan Selatan, Kerajaan Kuripan itu. Disitulah nanti dia diambil menantu oleh Raja Kuripan dan punya anak namanya Lembu Amangkurat, ya, Lambung Mangkurat. Jadi ada hubungan dengan keluarga Kertanegara yang dari keturunan Campa. Itulah Raja Lambung Mangkurat ini yang nanti akan mendirikan kerajaan Banjar. Ya. Nanti semuanya jadi orang-orang Kalimantan Selatan itu sebetulnya sudah lebih banyak keturunan dari Jawa yang membawa orang-orang dari wilayah Daha, ya, di Kediri itu masuk ke wilayah kerajaan Empu Adiatmika dan kemudian dilanjutkan Lambung Mangkurat itu. Dan itu bahasa di Kalimantan Selatan itu banyak sekali hubungannya dengan
bahasa Jawa versi Jawa, Daha versi Kediri. Di situ. Jadi misalnya kalau kita baca cerita Panji, Panji itu kalau orang melakukan pinangan terhadap seseorang, laki-laki meminang perempuan, maka dia harus membawa kekayaan yang disebut jujuran. Berapa kamu mampu membayar jujuran? Ya. Kalau tidak, gak usah kamu menikah. Itu tradisi di Kediri, tradisinya orang Daha itu bisa dilihat di cerita Panji itu. Ya. Nah itu nanti akan dibawa ke Kalimantan Selatan. Ya, jadi orang-orang dari situ. Nah itu sebabnya orang-orang wilayah Kalimantan Selatan itu hubungannya dengan Jawa itu sangat kuat. Ya. Nanti ada Pangeran Suryanata macam-macam itu nama-nama Jawa semua. Ini yang seringkali diabaikan hubungan itu. Kenapa? Raja-raja Kediri itu zaman Kediri sebelum ada Singosari, zaman Kediri kuno. Itu sebagian kerajaan Kuripan dan Carume, yang itu sekarang di wilayah Candi Agung itu, di Kalimantan Selatan. Dan itu kalau raja-raja Kediri ada yang bergelar Sri Kraunca Dipa, ya. Artinya dia masih punya keturunan dengan Kalimantan. Kenapa? Kraunca Dipa itu sebutan untuk Kalimantan zaman dulu. Kraunca itu sejenis apa itu, burung gelipis atau bebek ya. Dipa itu pulau. Jadi Kalimantan dulu itu zaman Kediri disebut Kraunca Dipa, pulau bebek. Kita nggak ngerti kenapa mereka nyebut Kalimantan dengan sebutan pulau bebek. Ya, padahal di sana nggak banyak bebek. Ya, tapi mungkin setelah zaman modern kita ketahui loh bentuknya Kalimantan memang seperti bebek. Itu kan foto dari angkasa itu. Tapi zaman dulu kan belum ada. Tapi bisa tahu bahwa itu pulau bebek, bentuknya seperti bebek. Artinya Raja Kediri dulu zaman kuno itu punya leluhur dari Kalimantan. Jadi sebetulnya itu berulang saja. Kalau dari Jawa kemudian jadi raja di sana, kenapa leluhurnya dulu dari Kalimantan. Jadi banyak orang-orang dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan datang ke Jawa, dan kemudian setelah mengalami kemapanan di Jawa, dia mengaku penduduk Jawa asli. Itu sudah zaman dulu kayak begitu itu. Ya. Itu sebabnya di Jawa tidak ada identitas etnis, itu nggak ada. Kenapa? Loh, Jawa itu beragam masuk di situ. Ya, gak jelas keturunan dari siapa. Kalau kita ke timur, oh ada orang Maluku ini. Tahu bedanya orang Maluku. Di Kalimantan, oh orang-orang Dayak ini kan tahu kita berbeda. Tapi ketika di Jawa, nggak bisa. Orang Jawa itu bisa merah kulitnya, bisa coklat, bisa hitam, bisa kuning, macam-macam, nggak ada jelas. Identitas kelompok juga tidak ada. Di Jawa itu tidak dikenal adanya marga. Tidak ada. Bahkan yang unik lagi, sebagai etnis yang paling besar di Nusantara, Jawa tidak kenal. Adat istiadat itu tidak ada. Yang namanya lembaga adat, hukum adat, tidak ada. Cirinya kenapa? Jawa itu bukan etnis. Gitu, akhirnya. Kenapa? Karena bercampur. Tidak jelas lagi. Belum nanti orang Jawa saling klaim. Pusatnya Jawa adalah Surakarta. Kalau sudah keluar sebelah timur, wah itu wilayah Brangwetan, seberang timur.
Kalau wilayah utara lagi itu Monconegoro, luar negeri. Padahal di Jawa itu. Pusatnya adalah Negarigung, mana Surakarta. Jogja nggak mau kalah. Juga Jogja adalah Negarigung, pusatnya Jawa. Gak jelas Jawa itu. Yang mana gitu. Kita orang Surabaya itu dianggap orang Brangwetan kok, orang luar negeri sebelah timur. Ya. Bahasanya juga beda. Nggak ada. Jadi nama marga itu nggak dikenal di Jawa. Siapa saja bisa jadi orang Jawa. Dan orang Jawa bisa jadi suku mana saja. Kenapa? Ya, dia nggak punya beban, nggak ada marga, nggak ada apa-apa. Jadi ini yang apa menjadi ciri dari semua etnis komunitas itu ngumpulnya di Jawa. Ya, dan Jawa ngakui semua, sudah kalian ngaku aja orang Jawa, ya dianggap Jawa. Kenapa? Asal kalian mengikuti ya, miliknya orang Jawa satu-satunya sebagai identitas. Apa? Ada pergaulan, namanya tata krama, namanya unggah-ungguh. Jadi orang Jawa itu hanya punya tata krama pergaulan saja. Dan tata krama pergaulan bukan etnis sifatnya, ya, tapi umum. Siapapun manusia, apakah dia orang kelahiran Cina sana, orang kelahiran negeri Arab atau negeri India, kalau dia hidup mengikuti tata krama, dia akan diterima orang Jawa. Sekalipun orang ini, oh ini orang Jawa asli ya, kakeknya, buyutnya orang Jawa, tapi dia hidup tidak tahu tata krama. Dia dianggap, oh bukan Jawa, orang Jawa. Kadang-kadang Kak Jawa dianggap orang gila gitu ya. Jadi di situ bukan etnis. Ya. Jadi orang Jawa itu hanya punya tata krama itu aja. Yang namanya marga, yang namanya adat istiadat gak ada. Jadi itulah yang paling suku paling terbuka itu ya Jawa, dan kita nggak bisa mengatakan itu etnis. Kenapa? Identitasnya nggak ada. Ya. Nama marga bisa saja orang Jawa lahir dari bapaknya namanya siapa? Poniman. Nanti punya anak, oh sudah tak namakan Joni. Ya. Nanti Joni juga saya punya anak, ya, supaya keren. Tak ganti nama seperti orang Batak. Ya. Namanya Jos Marpaum misalnya. Boleh saja orang Jawa itu nggak ada beban mereka. Ya. Jadi ini apa yang jadi dasar antropologi orang Jawa itu adalah seperti itu. Jadi masyarakat yang paling terbuka, paling majemuk, menerima siapa saja, dan bukan etnis Jawa itu. Karena identitasnya tidak ada. Ya, kita ambil contoh kerajaan Islam, Demak. Itu orang Palembang keturunan Cina. Ya. Dia masih menggunakan Adipati Natapraja, gelarnya Senopati Jimbun Panembahan Palembang. Loh, masih ngakui kalau orang Palembang. Nanti ketika dia digantikan oleh putranya, ya, Sultan Trenggono, namanya masih Senopati Jimbun Kimas Palembang. Masih menunjukkan saya berdarah Palembang. Begitu beliau wafat, digantikan putranya. Di situ tidak ada lagi sebutan Palembang, itu tidak ada. Kenapa? Wong Jawa asli. Padahal Palembang masih ada hubungannya. Ratu Kalinyamat itu seolah-olah sudah Jawa asli. Enggak, itu keluarga dari Palembang. Tapi sudah begitu keturunannya juga mengaku kita orang Jawa asli. Ini salah satu contoh aja ya, bagaimana proses Jawaisasi itu dari suku-suku lain itu sudah masuk di situ. Itulah akhirnya kebanyakan orang Jawa itu bingung, silsilah kita itu kemana? Karena memang mereka nggak punya identitas. Gitu. Nah ini kalau dari Kalimantan itu juga kebanyakan migrasi dari Jawa.
Jawa pun dulu keturunan dari negara Kuripan dan Sarunai. Karena itu pakai gelar Kraunca Dipa. Itu raja-raja Kediri zaman itu. Nah, itu ketika dari Kediri Empu Adiatmika itu datang, ya, membentuk negara Daha di sana. Gitu. Sampai sekarang masih ada itu negara Daha. Itu pengaruh Jawa sudah mulai menguat. Ya, itu sejak zaman Mojopahit itu. Dan negara Kuripan dan Sarunai itu ditaklukkan oleh Laksamana Nala. Ya. Kenapa ditaklukkan Laksamana Nala? Karena di dalam cerita Raja Kuripan dan Sarunai itu menyelingkuhi istrinya Laksamana Nala. Ngamuk Laksamana Nala. Ya seperti cerita-cerita itu. Ilyas Odise, bagaimana Troya itu diserang oleh Athena. Kenapa? Ya, istrinya dilarikan oleh Pangeran Paris dari Troya. Perang. Zaman dulu begitu. Jadi kerajaan di Kalimantan Selatan yang namanya Kuripan dan Sarunai itu jatuh ketika diserang Laksamana Nala akibat perselingkuhan. Setelah jatuh, nanti kemudian dilanjutkan oleh Empu Adiatmika, negara Daha itu, dan nanti Raja Besar Lembu Amangkurat, Lambung Mangkurat itu yang membawa orang-orang dari Daha atau Kediri itu ke wilayah sana. Saya kira itu ya hubungan antara Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan. Dan hubungan itu nanti akan lama, ya, sampai termasuk ketika akhir Majapahit, itu wilayah Kalimantan Selatan itu termasuk daerah Sukadana macam-macam itu bawaan Keraton Surabaya. Jadi Kasunan Ampel menjadi Bupati Surabaya itu wilayah Sukadana itu masih masuk wilayah Ampel. Ya, itu ceritanya seperti itu. Jadi saya kira nggak ada hubungan dengan apa Gujarat ya, dan sebagainya, nggak ada. Kenapa? Zaman kuno itu yang namanya orang asing itu kasta kedudukannya paling rendah. Ya. Jadi ada 7 lapisan golongan warna atau kasta. Itu orang asing, itu golongan ke-6. Golongan kilalan, golongan meleca. Mereka nggak dapat tempat di sini. Ya. Itu sebabnya kalau kita melacak sejarah zaman dulu, yang namanya Mahacarya, guru besar di Sriwijaya yang namanya Dharma Kirti, gurunya orang-orang India, gurunya orang-orang Tibet, orang-orang dari Cina, dari mana-mana itu belajar ke Dharma Kirti. Ya. Pribumi, bukan orang asing. Kenapa? Loh, sepanjang sejarah sekalipun namanya ini raja ini Aswawarman, punya anak nanti Mulawarman. Aswawarman ini putranya siapa? Putranya Kudungga, orang Dayak itu. Jadi Aswawarman itu ya orang penduduk pribumi, bukan orang India. Namanya aja India, tapi pribumi. Mulawarman juga pribumi. Begitu juga raja-raja zaman dulu sama pribumi. Ya, tak mungkin orang asing itu bisa jadi penguasa di Nusantara, nggak mungkin. Ya, itu fakta. Nanti kita bisa melihat semua catatan itu ada di situ. Bahwa para kilalan atau orang-orang asing, orang dari negara lain itu masuk golongan kilalan atau meleca, yaitu kasta ke-6. Di situ. Di mana kasta ke-6 itu disebut kilalan atau pelayan. Dia hanya boleh bekerja di Nusantara ini sebagai pelayan. Tidak boleh jadi majikan, tidak boleh. Itu aturan. Ya. Aturan dari sistem kependudukan di Nusantara yang diterapkan sejak zaman Sriwijaya sampai zaman Mojopahit. Ya. Bahkan aturan itu juga diberlakukan sampai sekarang. Ya. Di mana? Ya di 2 kerajaan. Ya. Di Brunei dan Malaysia. Ya. Di Brunei dan Malaysia itu ada aturan tidak tertulis. Semua pelayan harus bangsa asing. Kilalan. Tidak boleh. Ya.
pribumi Brunei jadi pelayan. Nggak boleh, harus orang asing. Nah, susahnya orang asing itu kita orang Indonesia ya, bekerja jadi pelayan, ya, jadi sopir, jadi kuli sana. Itu aturan kekuasaan di Nusantara modelnya seperti itu. Nanti di dalam prasasti-prasasti kita akan nemukan itu. Oh, ini ada namanya juru Cina. Artinya apa? Dia kepala pemimpin masyarakat Cina. Juru Khmer itu pemimpin masyarakat Khmer. Juru Pegu, oh ini berarti pemimpin masyarakat Burma. Ya. Di mana masyarakat yang disebut ya, di bawah kekuasaan juru, ya, juru Cina, itu adalah kepala orang yang bekerja sebagai pelayan. Ya, juru keling, wah ini orang-orang India keling ini. Nanti menjadi pelayan di sini. Ya, jadi dulu itu tertib sekali. Tidak mungkin orang asing bisa jadi penguasa di Nusantara. Pasti orang Nusantara sendiri. Ya, nah, disitulah. Ya. Itu sebabnya Mojopahit itu juga memberikan kewenangan terhadap wilayah-wilayah untuk tumbuh dengan tradisi mereka, budaya mereka. Tidak boleh diganggu. Silakan kalian, kalau punya agama, silakan. Kalau punya tradisi, silakan tradisi. Jangan kalian menjadi orang Mojopahit, enggak. Kalian punya sendiri. Itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, kita sebetulnya satu keturunan. Itu kesadaran orang-orang zaman dulu. Nah, ini yang tidak kita pahami ini. Terutama ketika kita mengikuti pandangan-pandangan dari schooling system, dari pendidikan sekolah. Itu diformat oleh kolonial memang untuk yang melemahkan kita, DVD, itu kita dipecah-pecah gitu. Padahal sebetulnya enggak ada hubungan satu dengan yang lain. Saya kira itu. Kalau pertanyaan ini dari Mas Wahyu tadi nih, Gus Wahyu, Pak Kiai, apakah ada bukti tertulis atau prasasti tentang Gunung Kaca Joda atau Uluru di Australia Utara itu? Ya, kata Joda itu memang, tapi itu kosakata bahasa Jawa. Kosakata bahasa Jawa. Artinya gunung suci banyak kepala di situ. Kita nggak ngerti kenapa dinamakan banyak kepala. Ya, menggunakan kata-kata itu. Tapi itu sampai sekarang, saya kira orang Aborigin masih menganggap itu gunung suci. Ya. Dan di Jawa juga sama menganggap itu gunung suci. Nah, ada lagi yang tataran kuno yang berkaitan dengan binatang anjing. Orang Jawa kuno itu mengenal anjing zaman kuno yang mereka pelihara itu luar biasa. Mereka menyebut dengan nama Warijal. Itu anjing purba yang dibawa oleh kawanan orang-orang Kalakea itu nyerang India, nyerang mana-mana dengan anjing ini. Anjing ini sangat gesit, sangat itu sulit ditangkap. Ya. Dan itu hanya orang-orang zaman dulu itu yang mampu mengendalikan itu. Nah, itu nama-nama anjing Warijal macam-macam itu masih dikenal di orang Aborigin. Ya. Anjing jenis Warijal itu masih ada. Padahal itu kosakata zaman kuno, sebutan untuk hewan anjing yang bisa untuk berperang dan sebagainya. Ya, itu nanti ada hubungannya dengan Warijal itu dengan anjing menyanyi yang ada di Papua. Ya. Itu anjing khusus memang. Itu yang sulit, ya, sampai National Geographic itu kesulitan untuk mencari anjing itu jenis itu. Sekalipun ada tapi sulit. Ya. Nah, ini disebut di dalam naskah-naskah kuno tentang jenis anjing ini. Ya. Ini luar biasa sebetulnya. Nah, kita harus pelan-pelan membuka itu. Oh, ternyata ada hubungannya ini dengan ini. Keyakinan-keyakinan orang-orang kuno. Saya kira itu juga nanti yang ditanyakan tadi tentang apa itu
kata Purbalingga. Probolinggo. Iya, kata Purbalingga. Nama baru Probolinggo itu. Ya, nama baru. Jadi nama Probolinggo itu abad 17 sampai awal abad 18 itu masih Kadipaten Banger. Ya, belum ada Probolinggo, itu nama baru. Jadi namanya Kadipaten Banger. Nama-nama lama. Ya. Kalau Pasuruan sudah lama. Ya, nama Pasuruan. Tapi kalau Probolinggo baru. Ya, ini nanti apa? Banyak nama-nama tempat yang itu masih ada abad 15, belakangan sudah banyak berubah, sudah banyak ganti. Jadi misalnya perjalanan Sunan Kalijogo mencatat bahwa di Jawa ini ada 197 kerajaan dari bangsa Jin. Dalam Kidung Purwojati disebutkan itu satu-satu nama di situ. Wilayah ini nama rajanya Jin siapa, itu ada semua. Tapi ketika kita lacak pada zaman ini, ternyata banyak ya, nama tempat yang sudah berubah. Sebagian malah hilang. Ya, karena itu nama-nama di Australia yang kita lacak itu juga kita cari. Dulu ini disebut apa ini wilayah ini? Ya. Nah, jejak-jejak orang Jawa itu juga terlihat di Australia. Apa? Adanya tanaman asem Jawa. Ya. Nggak ada di Australia itu asem Jawa itu. Nah, itu ada di Australia berkembang ya. Artinya ada orang Jawa yang datang ke sana dan menanam pohon itu. Itu di wilayah Kimberley itu selain ada Maride juga ada daerah yang disebut kayu Jawa. Orang-orang dulu. Nah, kenapa itu tidak dimasukkan, dianggap raja apa di sana? Karena dianggap itu bagian daripada tempat suci leluhur zaman dulu. Ya, termasuk di wilayah Onin itu di Papua, itu juga tidak dimasukkan di dalam wilayah administrasi. Ya, kenapa? Ya dianggap ini dulu tempat leluhur zaman kuno. Ya, jadi datang ke sana hanya untuk satu penghormatan aja terhadap leluhur-leluhur di sana. Saya kira prosesnya itu. Ya. Jadi kita harus betul-betul mendekati sesuatu dengan apa data yang ada. Ya, kalau tidak ada ya kita lacak, kita cari di mana itu sebetulnya. Tapi yang pasti kita menolak itu. Ya. Kalau Australia itu dianggap benua kosong dan yang menemukan adalah James Cook. Nah benar, sebelumnya kita sudah ada hubungan di sana. Ya. Baik hubungan antara apa? Hubungan darah ya antara orang-orang Homo wajakensis zaman purba dengan masyarakat Nusantara sekarang. Keyakinan-keyakinan mereka sama. Sebagian bahasa mereka juga sama. Ya. Cuman yang kita agak kesulitan itu karena orang aborigin yang kita sebut aborigin itu sudah kehilangan kemampuan mengenal bahasa ibu mereka. Yang paham bahasa mereka adalah orang-orang kulit putih. Ya. Nah itu kita jangan sampai mengalami nasib seperti itu. Ya. Karena ada ramalan wong Jawa hilang Jawa nih. Orang Jawa sudah tidak bisa bahasa Jawa. Itu nasibnya nanti kayak aborigin itu. Dia tidak bisa bahasa lagi. Bahasa ibunya itu apa tidak tahu. Ya. Saya juga akan membaca itu juga dari tulisan orang-orang kulit putih. Karena mereka yang masih menguasai bahasa lokal masyarakat di Australia. Ini mengerikan sekali itu ya. Bangsa yang sudah kehilangan identitas sampai kehilangan bahasanya itu. Jangan sampai dialami oleh bangsa kita.
Karena itu kita harus melacak dari zaman dulu untuk apa? Mengungkap sejarah-sejarah masa lampau supaya jangan sampai hilang. Nanti kalau sudah hilang itu nasibnya kayak orang-orang Kurdi. Bangsa Kurdi itu udah hilang karena apa? Tradisi budayanya tidak ada. Akhirnya hilang. Ya. Atau orang-orang Khazar dari wilayah Georgia sana. Itu bangsa yang sudah kehilangan bahasanya juga. Hilang akhirnya dari daftar dunia. Kita tidak ingin seperti itu. Apapun alasannya, ini globalisasi, kita jadi bangsa internasional. Tidak. Kita tetap bahwa kita punya akar di sini. Tidak boleh kalah dengan internasionalisasi. Karena itu kita secara emik harus membaca sejarah kita sendiri. Bahwa dari zaman kuno, kita sudah merupakan bangsa yang maju, yang punya peradaban tinggi dan punya identitas. Saya kira itu.